selamat siang, dan 1 jam ke depan kita akan kasih trik-trik buat teman-teman yang usaha thrifting. Gimana caranya agar belanja ini seperti itu, gimana caranya agar belanja ini mendapatkan barang bagus, dan gimana caranya agar kita mengenal satu toko yang benar-benar amanah gitu, yang benar-benar jualnya gitu. Dan itu yang kita bahas di 1 jam ke depan ini. Dalam usaha thrifting itu adalah usaha pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya. Kemasan itu bisa ada yang beras 100 kilo, 80 kilo, 70 kilo, dan 50 kilo gitu. Itu tergantung dari kategorinya gitu. Dan thrifting ini juga dia banyak, ada beberapa brand, mulai dari brand Jepang, Korea, dan brand Cina gitu. Dan setiap brand itu mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing gitu. Makanya setiap kalau ada pemula menanyakan itu soal apa sih yang mau dibuka, brand mana yang mau yang bagusnya gitu, semuanya tuh ada keunggulan ya, tergantung dari segmen pasar kita gitu. Makanya alangkah baiknya kalau kita mengenal pasar dulu gitu, untuk menentukan brand mana nih yang kita buka gitu. Kalau brand Jepang itu dikenal dengan dominannya itu barang-barang branded gitu, yang original. Sementara brand Korea itu dikenal dengan size dan warnanya. Kalau brand Cina itu dikenal dengan fashion dan modelnya gitu. Nah, kita tinggal tentukan aja di mana nih market kita gitu. Nah, setelah kita tentukan itu, kita bisa mulai nih untuk mengecek keoriginalan akun penjual itu gitu. Kita pastikan penjualnya itu penjual amanah gitu. Lihat testimoni asli dia gitu, keseharian dia bagaimana, gudangnya di mana gitu, dan berapa lama dia berdagang. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, agar kita tuh tidak tertipu oleh dalam melakukan transaksi gitu. Yang kedua itu ya tadi, untuk mendapatkan barang bagus itu kita bisa melihat dengan segel kawat yang terlebih dahulu gitu. Pastikan segel kawal bal itu masih segel dengan rapi gitu, jangan sampai segel kawal itu terbuka, karena kalau dia sudah dibuka otomatis itu barang bagusnya nggak ada lagi gitu, barang bagusnya itu udah hilang pastinya gitu. Makanya kita pastikan segel kawal itu bal ini masih tersegel dengan bagus gitu. Itu kemungkinan besar kita akan mendapatkan barang yang lebih bagus. Dan juga kalau memang ada waktu, kita bisa langsung datang ke gudang dia gitu, dan dia untuk melihat langsung dan memilih langsung barangnya gitu. Nah, itu mungkin kita bisa mendapatkan barang yang lebih bagus kalau kita mempunyai sistem seperti itu gitu. Nah, untuk kita terhindar dari penipu dari seperti itu, kita melihat keaslian akun dia, testimoni asli dia, dan kita pastikan benar-benar orang itu pedagang gitu. Dengan begitu mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu jadi akan lebih kecil kan. Di Bali ini kita tuh item itu banyak banget. Makanya kita tuh kalau menanyakan brand itu canggung banget gitu, karena brand bal itu dan kode itu banyak banget. Brand bal ada puluhan, kode juga begitu. Beda brand, beda kodenya. Kode itu hanya pertanda untuk ketentuan material tersebut, bukan pertanda barangnya bagus atau tidaknya, bukan gitu. Karena setiap bal itu kita tuh hanya mengetahui itemnya aja gitu, tapi nggak mengetahui berapa tingkat brandnya, berapa tingkat barang badannya, berapa tingkat barang ekornya gitu. Makanya alangkah baiknya kalau kita tuh menanyakan itemnya aja gitu. Karena apa? Kalau kita menanyakan brandnya dan kodenya, itu akan memancing mata oknum itu datang ke kita gitu. Di thrifting ini semua item itu ada, dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, baju, kaos, itu semua ada. Kita tinggal menentukan aja item mana sih yang mau saya pegang terlebih dahulu gitu, item mana nih yang mau saya mulai terlebih dahulu gitu. Setelah itu kita fokus item tersebut, jangan berganti-ganti itemnya. Karena apa? Kalau berganti-ganti yang jelas personal branding itu akan berantakan gitu. Nah, setelah personal brandingnya itu udah benar, orang udah mengetahui soal kita apa, branding kita apa, itu akan lebih enak buat kita memasarkan produk gitu. Dengan begitu lama-lamanya kita akan mengenal pasar gitu. Nah, setelah kita mengenal pasar, kita atur manajemennya, jangan sampai manajemennya itu berantakan gitu. Kita atur uang masuk dan uang keluarnya. Dengan begitu manajemen kita akan lebih stabil gitu. Insya Allah usaha kita juga akan makin panjang, karena setiap orang itu maunya itu usaha itu bukan dengan jarak yang pendek,
Setiap orang itu maunya tuh usaha itu kalau bisa tuh di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang gitu. Makanya hal-hal itu bisa kita wujudkan dengan kita membuat fondasi dulu. Fondasi itu ya tadi personal branding. Personal branding itu bukan hal yang utama, tapi itu ada fondasi. Nanti setelah personal branding ada lagi trik-triknya gitu. Ada seperti karakter. Jadi orang itu harus mengenal dulu karakter kita nih sebagai apa nih. Kita ini berdagang apa nih, dan apa sih yang harus kita tawarkan ke customer kita gitu, dan kemana sih market kita untuk item ini, bahan baku seperti ini gitu. Itulah namanya ini ya, brandingnya lagi gitu. Usaha thrifting ini juga alhamdulillah usaha itu semakin hari ya semakin meluas gitu. Maka karena ya tadi semakin banyak itu semakin hari itu semakin banyak orang yang membutuhkan gitu thrifting ini, karena pada intinya itu orang itu ya membutuhkan fashion gitu. Kita aja pakai pakaian juga kalau bisa tuh pagi ini pakai mungkin kaos hitam, mungkin di siangnya itu kalau bisa warna lain gitu, di malamnya mungkin warna lain gitu. Harga kita itu terlihat ada perubahan. Begitu juga dengan thrifting ini. Nah, thrifting ini dikenal dengan rasa penasarannya gitu. Setelah orang membongkar beli satu bal itu, mereka tuh ada terbentuk nantinya rasa penasaran itu gitu. Penasaran saat mereka mau membuka satu bal, mereka tuh hanya mengetahui item itu, tapi mereka tidak mengetahui berapa banyak brand dalam item itu gitu. Itu yang membuat orang itu menjadi penasaran gitu. Nah, dalam bal ini kan yang random itu hanya pakaian anak ya. Nah, pakaian anak itu di sana ada semua. Ada celana, ada kaos, ada jaket, ada kemejanya, ada gaunnya gitu. Tapi kalau item dewasa itu lebih ke per item gitu, lebih ke per item per jenis. Makanya kalau orang mainnya pakai bal itu pakai yang dewasa, mereka lebih condongnya item dulu itu, item satu item. Kenapa ya? Yang mereka beli itu satu item gitu. Nah, untuk ilmunya itu sama. Item ini dan item yang berikutnya itu sama. Makanya tuh alangkah baiknya kalau kita tuh fokus satu item dulu agar kita tuh bisa nih mengatur perencanaannya gitu. Oh, item ini gini loh, ini barang kepalanya loh gitu. Nanti yang lainnya mengiring dia gitu. Dan juga usaha thrifting ini juga dia tuh udah banyak loh orang yang mulai usaha ini dari kalangan ibu-ibu, bahkan mahasiswa banyak, bapak-bapak yang menjadikan usaha ini sebagai penghasilan pokok juga banyak gitu. Dan ini juga bisa jadi ini loh, jadi sarana buat kita mungkin ya dulunya suami kita tuh kerja mengumpulkan uang. Jadi suami itu maunya gini, saat uang itu dikumpulkan maunya itu uangnya itu memutar gitu. Karena suami itu berpikirnya gini, aku ini nggak selalu kuat loh dalam bekerja, aku ini nggak selalu dipakai loh, aku ini ada masa pensiunnya loh. Tapi di saat suami itu menilai istrinya itu bisa memutarkan uang dia akan mungkin lebih tenang dalam berpikirnya gitu. Oh, ini ya istri aku ini punya mindset begini loh. Dan dia ini ada perencanaan dalam hari kedepannya gitu. Nah, itu akan lebih bagus lagi untuk membangun usaha kita tuh lebih panjang ke esok harinya gitu. Dan usaha ini juga alhamdulillah usaha ini tuh makin hari itu dia itemnya itu makin kencang lakunya gitu. Memang sih tiap tahun itu pasti ada ininya pasang surutnya gitu. Ada di saat sepinya, ada ramenya, itu biasa dalam dunia jualan ya gitu. Karena itulah namanya pasar ya, kadang itu mungkin karena benturan ekonomi pasar menjadi sepi, karena ekonomi menaik pasar lebih ramai gitu. Makanya kita harus sabar. Makanya kalau kita mulai bisnis itu, pikiran kita tuh bukan hanya untung-untung aja ya. Selain untung kita harus memikirkan orang lain. Makanya kita harus tanamkan namanya tuh kejujuran gitu. Kita harus dagang dengan jujur. Agar kita lebih tahu, orang tahu, agar orang lebih mengenal kita gitu untuk kedepannya gitu. Dengan kejujuran itu akan membangun market kita lebih luas lagi gitu. Jadi jadi teman ke teman untuk menawarkan item kita itu membuat toko kita lebih besar dengan adanya kejujuran tadi gitu. Makanya sangat butuh namanya satu toko itu namanya kejujuran gitu. Kejujuran itu bisa membangun dalam satu usaha. Dalam usaha thrifting ini jenisnya banyak banget. Orang juga pengusaha thrifting ini banyak loh yang udah mulai usaha ini. Bahkan ibu-ibu tuh yang lagi
ibu-ibu yang punya uang tapi dia itu nggak bisa memulai usaha ini karena dengan kesibukan dia sendiri gitu. Nah dia bisa menjadi investor dalam usaha ini gitu. Investor membeli barang untuk diolah lagi sama tetangga, anak-anak atau keluarga gitu. Jadi mereka tuh persisnya bisa dengan berbagi keuntungan gitu. Itu terjadi juga sama pelanggan saya yang ada di Manado. Jadi dia tuh karena usianya yang nggak lagi muda, dia nggak bisa lagi usaha ini, tapi dia mau memutarkan uang dia, jadi dia kasih kepercayaan dalam satu orang untuk memutarkan uang itu gitu. Jadi mereka itu sistem berbagi untung gitu. Tanpa dia memikirkan lagi gaji dalam karyawan itu, karena mereka itu udah sistem branding gitu, berbagi keuntungan. Itu juga bagus buat abang-abang yang mau menambah kaki di jenjang trading ini gitu. Dan usaha trading ini juga dia tuh nggak ada ininya, karena ini juga bertahannya udah puluhan tahun gitu. Makin hari market dia tuh makin meluas karena memang dia tuh mengikuti fashion gitu. Dia tuh ada perubahan per tahunnya. Tahun ini fashionnya yang didesain sama desainnya itu mungkin seperti yang kita pakai sekarang. Di tahun depan juga mungkin beda lagi dia mengikuti yang lagi tren gitu. Di Bali ini tiap tahun tuh ada sih musim-musimnya gitu, musim-musim yang lagi tren gitu. Biasanya lagi tren itu rame dia, karena pada intinya tuh orang tuh penasaran kenapa sih orang menyukai ini, banyak banget yang suka ini. Dan di Bali ini dia tuh berganti-ganti musimnya gitu. Dan di Bali ini selain kita mendapatkan keuntungan dalam menjual berbisnisnya, kita juga mendapat rasa penasaran itu. Karena apa? Seseorang yang buka bar, mereka tuh hanya mengetahui isi dan itemnya, tapi nggak mengetahui berapa banyak brandnya, berapa banyak barang A, B, dan C-nya gitu. Makanya di sana ada nilai view-nya gitu. Di sisi lain orang dapatkan uang, di sisi lain orang tuh mungkin karena hobi gitu. Dan bal juga dikenal bukan karena beratnya, tapi dikenal dengan bahan bakunya atau diameternya, panjang kali tinggi kali pendeknya gitu, kali lebarnya. Karena bal ini kan dimuatkan dalam misalnya itu dengan ukuran per cm atau per kubik. Jadi per kubik itu dihitung kali panjang kali lebar kali tinggi kali ini ya. Karena ada beberapa material tuh yang nggak bisa dibikin sedemikian berat gitu. Kalau barang-barang tahu nggak bisa, yang seperti boneka itu nggak bisa dibikin berat dengan bal yang sama gitu, yang bal yang lain, karena itu banyak rentah. Jaket kulit juga nggak bisa, tas juga nggak bisa gitu. Dalam usaha thrifting ini yang penting kita tuh konsisten gitu. Kalau bisa tuh kita naik tangga itu jangan langsung ke atas gitu. Alangkah baiknya kalau kita naik tangga itu dari tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga sampai kita benar-benar ke atas gitu. Dan usaha thrifting ini juga banyak cara, ada yang seketika langsung naik, ada seketika yang jalannya memang lambat gitu, tergantung dari kemampuan kita gitu. Mungkin seseorang bisa cepat sampai karena mereka itu memakai kendaraan, mungkin pakai pesawat. Seseorang bisa lambat sampai karena orang itu mungkin berjalan kaki gitu. Tapi yang pastinya itu kita tuh harus berjalan gitu. Kalau kita mau cepat mungkin karena biaya juga akan lebih besar gitu. Tapi kalau jalan kaki mungkin lebih hemat, tapi mungkin laginya juga akan lebih lama. Tapi kita nggak ada kemungkinan loh, nggak ada ini loh, kita bisa dapat tumpangan di sana gitu. Maka kita itu bisa lebih cepat nyampainya gitu. Makanya alangkah baiknya kalau kita tuh berjalan dulu, entah itu dengan berkendaraan, entah itu dengan jalan kaki. Karena tujuan orang perjalanan itu yang penting itu tujuannya itu harus sampai ke tempat yang dia tuju. Di Bali itu kategorinya banyak banget. Semua itu tuh mencakup, ada dia. Ada pakaian anak-anak, ada pakaian dewasa, laki-laki, perempuan gitu. Dia ada semua. Tinggal lagi kita segmen pasar kita ini kemana loh. Makanya orang itu adalah kebagusannya kalau orang itu bisa membaca apa yang dibutuhkan dalam satu pasar gitu, apa yang dicari dalam satu pasar itu.
berapa sih usia yang harus kita kejar target marketnya gitu. Itu akan lebih baik dan tingkat lakunya itu akan lebih besar gitu. Jadi BAL itu dia tuh keluarnya tuh dengan perdata, data list yang ada. Dan sebagai pedagang juga memastikan ininya, kodenya gitu. Makanya tuh sebelum kita kirim barangnya, kita pastikan kita copy karungnya, kita videokan atasnya. Ini benar nggak dengan kode seperti ini gitu. Kalau benar, dirapikan kembali. Itu untuk memastikan aja gitu. Dan BAL ini yakin lah, BAL ini item apapun 80% itu BAL bisa diolah gitu. Tetapi kalau untuk tingkat jackpot itu tergantung hoki-hokian ya. Kita sebagai pedagang BAL hanya bisa memastikan itemnya aja, benar itemnya gitu. Tapi kalau untuk ingat hoki-hokian ya kita nggak bisa pastikan kalau untuk JP-nya gitu, karena kita tuh menerima barang udah berbentuk segi empat seperti ini gitu, udah berbentuk BAL seperti ini. Kita tuh hanya mengopek dan meniupkannya aja gitu. Makanya kalian juga kalau beli BAL itu janganlah terfokus sama, bahaya kalau kita merhati sama satu brand gitu, karena itu bisa merangsang oknum gitu. Baiknya kita tuh tanyakan itemnya aja gitu, apa sih item kita cari, tanyakan aja ke penjualnya, ada ke item itu kan lebih bagus gitu. Di usaha itu ya yang penting itu kesabaran gitu. Kita tuh harus sabar, jangan berpikir kita tuh mau untuk cepat dengan mau rugi terus, jika kita senang terus jangan di sana gitu. Kita harus sabar karena ada masanya itu kita untung. Di BAL ini begitu dia mainnya itu indahnya di sana gitu. Ada yang kita harus untung, ada item yang harus kita rugi gitu. Makanya tuh ada 3 tipe tuh, ada A, B, dan C. Ada barang kepala, barang ekor gitu. Kalau semuanya untung mungkin kita cepat kaya. Nanti barang A dan B setelah kita mendapatkan keuntungan, dapat keuntungan di sana. Barang C-nya itu ya mungkin bisa digunakan, manfaatkan biar akun kita tuh lebih dikenal, algoritma itu bisa dikenal dan juga bisa memancing trafficnya gitu. Dan usaha BAL itu kalau bisa tuh usaha tuh kita mulai dari hal yang pertama gitu. Jadi kita tuh setelah kita mulai hal pertama, item apa yang kita buka, kita fokus item itu karena ilmunya itu sama. Item ini dan item itu tuh sama ilmunya gitu. Kita tinggal atur aja cara pengelolaannya gimana gitu. Nah setelah itu terbentuk, pikiran kita tuh jangan pikiran untung aja gitu. Kita pikirkan tuh jangan kumpulkan uangnya gitu, maksudnya gitu. Karena apa, kalau kita kumpulkan uangnya, uang itu entah kemana-mana, namanya kebutuhan itu bisa dengan kebutuhan anak, kebutuhan tetangga, atau kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan itu kalau kita ada uangnya itu akan lebih terdorong. Tapi kalau uangnya itu kita belanjakan lagi ke barang, itu akan membentuk satu toko kita, membangun gitu. Makanya orang tuh sebelum mulai usaha itu mereka tuh berpikir bagaimana sih untuk membangun usaha ini. Membangunnya dengan cara itu, mengumpulkan satu produk gitu. Oh ini barang ini udah dapat uangnya, ambil lagi banyak. Barang ini udah dapat, mungkin hari ini kita beli lampunya bisa 1 BAL, mungkin di bulan depan kita beli 2 BAL. Dan juga begitu, mungkin bulan depan 3 BAL. Terus seperti itu gitu, step-stepnya gitu. Sampai benar-benar barang kita tuh menumpuk di toko kita gitu. Dan juga pakai thrifting itu mereka tuh berbondong-bondong untuk mencari bagaimana sih agar toko kita ini mempunyai nilai view, nilai tambah gitu. Mereka mencari itu, berebut itu. Makanya mereka tuh sangat mengatur perencanaan tadi, untuk mengatur perencanaan apa yang bisa membuat toko dia itu beda dengan toko lainnya gitu. Begitu. Itu bisa kita lakukan dengan hal-hal dasar Kak. Mungkin toko sebelah tuh dia memajangnya brandnya di atas atau di bagaimana, dan kita tuh memajangnya dengan bagaimana, mungkin dengan persiapan patung atau lampu-lampu cahaya biar toko kita tuh lebih kelihatan lebih mewah gitu. Itu yang kita tambah seperti itu gitu. Begitu. Dan setiap orang juga cara berdagang juga beda-beda loh. Beda-beda. Toko sebelah mungkin mereka jual obral barang ekornya dengan harga 10 ribuan. Toko lainnya mungkin mereka bisa kasih dengan trip
diskon 50%, tapi tetap harganya 10 ribuan gitu. Itu thrifting mereka dalam berdagang strategis gitu. Kita bisa mulai hal-hal itu. Kalau saat thrifting ini itu nggak ada yang buang sama sekali ya. Bahkan barang robek sekalipun robek sekalipun itu bisa diolah lagi gitu. Dan itu bisa dibuat untuk memancing traffic kita. Algoritma kita dikenal gitu. Dan usaha ini tuh makin hari tuh makin banyak loh yang mulai usaha thrifting ini. Dari kalangan remaja, orang tua tuh udah mulai usaha ini, bahkan kelas mahasiswa tuh banyak banget yang mulai usaha ini kan. Makanya usaha ini semakin hari itu semakin meluas karena apa? Si A udah memulai usaha ini dan udah mengeluh, udah tahu keuntungan dan kerugiannya gitu. Nah karena dia merasa enak, dia pasti mengajak keluarga dia, sahabat dia untuk memulai usaha ini juga. Makanya itu semakin hari dikenal karena itu. Jadi dari per individu, per orang ke orang gitu. Jadi dikenal dengan itu. Makanya tuh butuh banget buat kita tuh membangun komitmen tadi. Saya tuh begitu. Alangkah baiknya kalau kita selama menjual atau pembeli itu agar rasa tanggung jawab komitmen itu. Kalau memang benar kita butuh, kita harus mempelajari ya kita pelajari. Kalau memang kita harus lepas, kita lepaskan. Kalau kita memang suka ya kita suka. Kalau kita tuh harus dikenal dengan karakternya. Jadi personal itu karakter seorang kan. Yang branding itu adalah produknya gitu. Dan semaksimal mungkin kita bisa membuat semua itu menjadi satu gitu. Nah, usaha thrifting itu berbagai cara orang mulai. Usaha thrifting itu bisa dimulai usahanya dengan budget di 3 juta. Bisa mulai dengan kaos cewek dengan panjang itu. Nah, kaos cewek dengan panjang itu isinya itu kurang lebih 450 pieces. Kalau kita bicara keuntungan, dan ini kita kupas di sini. Isi kaos cewek 450 pieces harganya 3 juta. Nah, kalau cewek itu ada barang A, ada B, dan C-nya. Biasanya orang misalkan 200 pieces jualnya itu 20 ribuan, itu udah termurah loh, 20 ribu. 2 kali 2 udah 4 juta. Modal 3 juta udah kembali, udah dapat 20 juta. Barang masih 290 lagi, 50 lagi gitu. Makanya jangan bingung kalau toko sebelah itu bisa menjual harga kaos cewek itu 310. Di A ini aja keuntungan mereka udah 1 juta. Jadi hal itu. Itulah cara mereka buat memancing audiens itu. Dan usaha ini juga jangan takut kalau kita berapa jauh jarak kita gitu. Karena usaha ini tuh ada ini orang-orangnya yang akan membawanya gitu. Ini orang-orang yang memang udah profesional. Orang itu akan menjamin barangnya itu akan sampai pas dengan jadwalnya gitu. Jadi jangan takut akan hal itu. Nah kita ya bisa mungkin kita tuh tadi gitu. Bagaimana sih biar toko kita tuh hari ini tuh berbeda dengan hari esok? Gimana sih biar esoknya itu akan berbeda lagi gitu. Makanya tuh orang-orang Majang sekali itu berbeda banget gitu. Jadi pembeli datangnya biasanya bukan dasar karena mereka tuh kemauan, tapi karena dasar mereka tuh ada rasa penasaran itu. Rasa penasaran itu memancing kuat untuk orang membeli barang. Setelah orang tumbuh rasa penasaran itu, tingkat pembelinya itu akan lebih besar. Dan di Bali ini dia tuh nggak ada kaos yang full cover, nggak ada. Itulah desain orang ini dagang sendiri gitu. Jadi mereka tuh setelah mereka bongkar satu bal, mereka tuh foto sendiri, pola sendiri gitu. Hingga bentuknya itu seperti crop gitu. Ada beberapa item di thrifting ini yang harus dikelola lagi. Seperti biasanya itu jaket kulit itu harus dipola kembali karena kan ukuran size-nya itu memang ada yang tumbuh gitu. Jas itu harus dipola kembali gitu. Harus dibentuk lagi ukirannya dan bisa dijahit lagi gitu.
kayak kulit dan jas. Dan setelah selain itu item-item itu item jadi semua, selain dua item itu item jadi semua. Jadi item setelah kita bongkar langsung kita jual gitu, karena dia tuh untuk size itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Kita nggak usah ragu lagi soal size, walaupun size itu random. Di Bali itu kita tuh memastikan brandnya, memastikan itemnya gitu. Tapi yang mengenai size, warna dan brand itu dia random. Nah itu juga yang membuat pembeli Bali itu mempunyai rasa penasaran itu gitu. Karena mereka tuh membelinya tuh hanya mengetahui itemnya, tapi tidak mengetahui barang A dan B dan C nya, berapa banyak barang A dan B dan C nya gitu. Itulah yang membuat usaha tripping ini makin hari itu makin meluas, karena dia itu memang bisa menciptakan rasa penasaran tadi gitu. Di saat si A berjalan dalam satu pasar, dia melihat tuh hari ini pajangannya seperti ini. Di lain waktu dia datang lagi, pajangannya udah berbeda. Nah itu akan membentuk rasa penasaran tadi dalam dirinya. Walaupun dia nggak membutuhkan barang itu, karena tumbuh rasa penasaran itu, tiba-tiba seketika mereka akan butuh gitu. Karena pembeli itu datanya bukan karena kemauan atau kebutuhan, tapi banyaknya pembeli itu datanya karena penasaran. Nah di thrifting ini chemistry-nya dapat untuk membuat rasa penasaran itu gitu. Karena orang itu membelinya seperti saya bilang tadi, mengetahui jenisnya aja, itemnya, tapi nggak mengetahui berapa banyak barang A dan B-nya gitu. Untuk memulai usaha thrifting ini semaksimal mungkin kalau bisa kita tuh harus konsisten dalam memulai gitu. Apa sih yang mau kita mulai terlebih dahulu gitu. Kita konsisten dalam item itu. Karena semua ilmu item itu ilmunya sama gitu. Makanya kita jangan berubah lagi itemnya sebelum personal branding kita dikenal sebagai kita penjual itu gitu. Makanya orang itu berbondong-bondong untuk mencari karakter mereka. Jadi orang itu menilai bagaimana karakter kita dikenal sebagai penjual sokok gitu. Jadi pembeli thrifting ini juga kan dia juga nggak seperti kita jual makanan. Kalau jual makanan mungkin beli orang kepada orang yang mau makan aja. Sementara kalau thrifting ini mereka tuh pembelinya itu dari kalangan sesama teman kita gitu. Teman kita yang berdagang sama kita, mereka akan mencari buat kebutuhan dari customer dia. Mereka akan cari barang apa sih yang bisa mereka dapatkan dari item kita. Jadi pembelinya itu dari tangan ke tangan gitu. Makanya tuh marketnya itu lebih luas karena di sana gitu, efeknya di sana gitu. Makanya orang tuh kalau udah dikenal personal brandingnya, mungkin hari ini akan bongkar satu bulan tuh satu bal. Di hari berikutnya mungkin bisa 2 bal 1 bulan. Mungkin di hari berikutnya 3 bulan 3 bal 1 bulan gitu. Nah itu akan meningkat lagi, semakin luas jangkauan kakak dikenal, semakin luas juga. Sama kayak bisnis thrifting ini juga gitu. Sama kayak ini juga, jual bal juga. Kalau keuntungannya tuh jual bal dan ecer itu, saya akan memastikan jual ecer itu akan lebih besar untungnya gitu. Karena apa? Jual bal ini dia tuh udah bentuk list, udah global keuntungannya itu. Jadi kalau barangnya 1 bal harganya 6 juta, jual 6 juta hanya 300 keuntungan. Tapi kalau orang ecer itu bisa double, bisa dapat 2 dia. Makanya saya bilang bisa memutuskan bisa lebih besar keuntungan orang yang ecer gitu daripada kita yang jual bal. Tapi semua itu kan ada versi masing-masing. Ada penjual yang balnya, ada yang penjual ecernya gitu. Nggak mungkin semuanya ecer semua gitu. Nah, untuk mengenal pasar, mengenal kategori dan mengenal pasar itu, ya itu ditentukan aja. Pasar kita ini usianya berapa, targetnya marketnya berapa gitu, dan kita tuh segmen pasarnya di mana gitu. Kita harus gabungan semua cuaca, suasana, keadaan, dan target market kita, usianya tadi. Kita gabungkan semua itu menjadi satu. Itu cara orang buat mengenal satu pasar gitu. Nah, gitu juga yang bisa kita lakukan gitu untuk memulai mengenal pasar itu. Andai customer kakak tuh usianya mungkin target market kakak tuh mungkin orang-orang pabrik atau orang-orang yang kerja di perkantoran, mungkin bisa mulai dengan jas tadi atau celana bahan cewek, celana bahan cowok, atau dengan blazer. Bisa juga mulai dengan coat katun. Itu akan lebih besar target mereka membeli karena mereka tuh ya memang membutuhkan barang itu, atau barang yang full putih. Itu juga target market dari targetnya itu orang-orang pabrik gitu. Makanya semua itu ada targetnya, target marketnya.
Di Bali tuh yang membuat orang unik itu sensasi itu memang dapat di hari di bulan ini mereka buka 3 bal isinya seperti ini, buka lagi di bulan depan isi seperti ini, beda lagi gitu, karena dia tuh selalu berbeda buat warna, fashion dia berbeda, dan dia tuh saya berani memutuskan bahwa bal ini tuh rating ini dia tuh nggak ketinggalan zaman gitu, jadi dia tuh selalu ada perubahan dalam per tahunnya gitu. Hari ini desainnya seperti ini, tahun depan seperti ini lagi. Dan cara pengelolaan bal ini juga banyak loh. Orang beli bal bisa dibikin pakai usaha itu ada juga. Gitu. Ada juga yang jualnya per pieces. Tergantung dari orang masing-masing, orang individu masing-masing gitu. Tapi kalau keuntungan lebih ke ini ya, jual ke per pieces daripada kita beli pakai usaha gitu. Kalau kita beli pakai anak, tebal isi 4 juta, harganya 4 juta, kita jual harga 1,2, berarti keuntungannya 2 kali 4, 800.000. Sementara kalau kita jual per pieces, itu bisa 2 kali lipat gitu semuanya gitu. Tapi semua itu ada jangka-jangkanya. Makanya kalau orang banding-bandingkan, Bang, mending buka bar atau buka pakai usaha. Mending buka bar lah, karena orang beli bar juga untuk potongan usaha, keuntungan mereka. Ini buka bar. Semaksimal mungkin kalau bisa tuh kita dahulu tuh buka bar, karena itu keutuhan barangnya itu kita kejar. Barangnya masih utuh, ada barang A, B, dan C-nya kan. Kita kejar di sana gitu. Dan untuk memutuskan item apa yang kita buka itu, ya tergantung segmen pasar itu. Kalau memang kita belum mengetahui segmen pasar kita apa, kita bisa coba dengan apa sih yang kita suka pakai gitu. Kita coba di sana gitu. Dengan begitu kita akan mempunyai ide-ide, jadi mempunyai materi menggunakan item yang kita jual gitu. Untuk lokasi kita di Bandung. Di Bandung ini, di tempat kita ini banyak tuh customer kita yang datang ke gudang kita tuh hanya untuk berdialog gitu. Mereka tuh hanya mau menanyakan bagaimana sih Bang agar usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Bagaimana sih agar apa itu bisa mengirim barang saya itu ya sesuai saya minta gitu. Mereka memastikan penjual dulu gitu. Nah itu juga bisa dilakukan untuk abang-abang yang baru mengenal orang tersebut. Pastikan kalau bisa tuh semaksimal mungkin kita tuh usahakan gimana kita tuh bisa bertemu sama orang itu gitu. Itu kan. Dan bal juga dia beda-beda ya. Ada celana panjangnya, ada yang pendeknya, ada boxer, dia beda-beda. Itu beda-beda semua balnya gitu. Makanya saya bilang kalau di bal ini dia mencakup semua item tuh ada gitu. Dari jenis perabotan pun dia ada gitu. Makanya kita menentukan aja apa sih yang harus kita dahulukan gitu. Yang mana nih harus kita mulai gitu. Nah, setelah kita mulai itu fokuslah satu item yang kita geluti, benar-benar kita pelajari item tersebut sampai benar kita menguasai ilmunya gitu. Di bal ini ada kargo panjang, kargo pendek gitu. Semuanya beda-beda harga gitu. Ada pakai celana tebal, celana tipis, ada celana pendek jeans, celana panjang jeans gitu. Ada boxer, semuanya ada. Gitu. Nah, jadi makanya itu kita enak banget. Mulai itu dengan item apa sih yang kita suka gitu. Nah kita mulai item itu aja agar kita tuh mempunyai materi untuk membahas item tersebut gitu. Kita akan cerita lebih enak menceritakan gitu keunggulan dan kekurangan item itu. Apa sih yang bisa agar orang suka dengan item ini tuh? Buat kemana nih, atau buat hari-hari kah, atau buat meja-meja kah, atau buat teman-teman kah, atau buat kado, atau buat apa, buat pergi kemana, itu akan lebih dapat di sana gitu. Kalau kita sering memakai barang tersebut gitu. Makanya orang kalau bisnis stripping itu ya itu yang menjadi mereka tuh lama dalam mulai itu karena itu mereka tuh bingung menentukan usaha ini kemana nih, bukan zaman dulu nih gitu, bingung di sana gitu. Tapi setelah mereka berjalan mereka tuh enjoy aja gitu, karena memang karena mereka tuh udah mendapatkan chemistry-nya dalam usaha thrifting ini gitu. Di bidang usaha apapun ya pastinya sama tuh, orang tuh maunya tuh usaha itu bertahan lama ya.
Makanya butuh banget itu konsisten gitu, konsisten dengan waktu, jam-jam tayang, konsisten dengan hal-hal yang sepele yang kita tawarkan ke 10 customer di pagi hari. Itu juga bisa jadi hal-hal dasar loh untuk membangun personal branding kita gitu. Dan setelah nanti kita udah dikenal dengan ciri khas kita, itu berarti kita udah mengetahui oh ini udah setengah personal branding saya gitu. Nah kita bisa dalami tersebut karakter kita yang mudah diketahui orang gitu. Di brand Bali ini mau Jepang, mau Korea, mau Cina itu pasti ada kelebihan dan keunggulan. Kita nggak usah membanding-bandingkan kan? Karena semua itu ada pasarnya gitu, ada keunggulannya gitu. Dan bal juga itu makin hari itu makin banyak brand balnya gitu. Brand bal itu pertanda satu karung, bukan pertanda barang jelek atau bagusnya gitu. Sama kayak lainnya kayak kode balnya hanya pertanda satu jenis item, bukan pertanda jelek dan bagusnya, bukan. Makanya kalau kita tanya bal itu apa bagusnya, kalau kita tanyakan barang itu, tanyakan apa isinya, apa itemnya gitu. Itu akan memungkinkan kita tuh membongkar barang itu lebih ini lagi, karena barang yang yang kita bilang bagus sekali dia nggak memastikan kalau hari ini itu bagus lagi gitu. Karena itu ya ini lah ya, bal itu tuh dikemasnya tuh dimasukin aja, dimasukin kan udah disiapin satu keranjang itu satu item tuh bikin dan mereka mau masukin aja, mereka nggak bilang oh ini brandnya 20, ini brand 100 pieces ya gitu, masuk aja mengatakan mesin press begitu caranya. Makanya satu brand bal itu nggak pastikan untuk isinya berapa. Kita tuh boleh tanya sama penjualnya, adanya nih kita mainnya itu kardigan, kita nggak mau kardigan itu yang campur long, kita mau matahari yang fashion gitu. Karena kan biasanya itu kodenya itu sesuai dengan isinya gitu, karena kode itu pertanda gitu. Makanya itu butuh banget kita mengenal tuh toko itu yang benar-benar amanah gitu, toko itu yang benar-benar jujur. Karena kalau dia jujur, dia nggak akan melebihkan, menambahkan, membaguskan, atau menjelekkan, atau mengurangi, atau menambahi barang yang dia jual. Dia akan lebih ini transparan gitu. Sama seperti kita ini lebih transparan orangnya. Mau apapun bentuk barang kita, berapapun harga kita, kita transparan kepada semua orang gitu. Yang orang terdekat, yang orang kerja, semuanya sama rata. Karena kita tuh menentukan dengan harga jual kita udah menentukan datanya, udah membuat datanya untuk harga jual kita berapa. Itu sama kita aturnya gitu, sama kita bikinnya gitu. Makanya butuh banget tuh. Makanya untuk mengenal akun itu kita bisa mulai dengan hal-hal dasar kan. Kalau lihat nih, oh akun si A ini, abang ini dia akunnya ini loh. Bisa nggak kita cari tahu di mana nih akun-akun dia yang lainnya gitu. Lihat nih kesamaannya sama akunnya, baru mulai kita dalami, kita boleh kita cek nomornya, kita lihat rekening dia yang sosmed ini sama nggak, sama kan seperti itu akan memungkinkan kita tuh untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk tidak impact. Itu sayang banget. Banyak orang tuh ketipu itu bukan karena ini oknum itu mencari orang yang ditipu, tapi orang itu sendiri datang gitu, memancing. Makanya kalau kita tuh jangan pernah kita tuh memancing atau mengundang oknum itu gitu. Karena mereka tuh nggak dipancing, mereka tuh udah memancing sendiri gitu. Itu jangan memakan umpannya itu. Makanya butuh banget kita tuh namanya kewaspadaan kan. Butuh banget itu hal-hal kewaspadaan. Kita harus waspada pada seseorang gitu. Entah orang ini yang kita anggap karakter yang baik, kita juga menilai orang itu bukan kenal wajahnya atau rupanya. Dan orang itu ya niat dia bagaimana gitu. Dan berapa lama sih dia usaha ini gitu. Jangan sampai kita tuh beli makan tripping ini ke penjual ini makanan atau penjual sayuran nggak masuk gitu. Karena kata tipu itu akan lebih besar. Mungkin yang dikemas itu sayuran gitu. Makanya kita pastikan beli bal itu ke penjual bannya, ke orang yang mempunyai alamat yang jelas gitu. Makanya langkah baiknya kalau kita sebagai
mau mulai bisnis itu, kita datang dulu, mengetahui dulu alamat dia di mana, nama dia siapa, nomor rekeningnya siapa, sama siapa, itu kita harus benar-benar jeli dalam hal itu kan. Kita nggak usah terburu-buru dalam memulai usaha. Setelah kita mengeluti itu semua, kita bisa mulai nih, kita memulai satu item, tanyakan item itu, dan kita hitung-hitung dulu item ini HPP-nya berapa. Dan juga bisa tanya ke penjual itu, bagaimana sih bang cara mengolah item ini, bisa juga begitu. Nah biasanya orang itu akan menjelaskan, oh ini bang, seperti yang saya tahu begini loh. Apalagi saya itu alhamdulillah, karena saya itu bukan langsung jual bahasa, itu jual yang dulu saya tahu bagaimana cara buat mengatur menjual itu saya tahu. Kemudian ada kawan-kawan juga yang mau bertanya bisa langsung di info saya. Jadi kita sharing di sini, sharing gitu. Dan usaha ini juga usaha yang dimana saya itu selain mendapatkan keuntungan, saya itu mendapatkan juga mulai penasaran dan juga mendapatkan banyak keluarga di usaha ini. Kalau saya itu makin meluas gitu, dengan saya live streaming, saya mendapatkan keluarga yang di Papua, di Kalimantan gitu, atau di Medan, di mana-mana pun ada keluarga saya. Jadi membentuk itu customer itu membentuknya bagaimana sih biar customer ini bisa menjadi keluarga, dan saya itu harus menjunjung tinggi nama nilai kejujuran itu. Makanya saya ciptakan seutuh-utuhnya nilai kejujuran itu, kejujuran, komitmen gitu. Saya butuhkan konsisten gitu. Saya benar-benar tumbuhkan itu gitu. Dengan itu makanya itu market kita tuh makin hari tuh makin meluas. Abang itu dikenal dengan kejujurannya. Makanya kita juga sebagai jual Instagram jauh itu sebagainya. Jangan pernah kita bilang, oh ini barangnya brand loh, ini original dan tagnya itu banyak banget, dan dia nggak punya shopee sama sekali. Padahal barang shopee nggak boleh itu. Nanti itu akan ini membuat orang tuh down sama kita. Yang ada itu bukan naik rating kita, yang ada malah menurun. Kalau memang sobek ya bilang sobek gitu. Dan juga kita tuh jual harganya itu yang masuk akal itu, memang masuk akal, jangan terlalu tinggi juga gitu. Bagaimana sih agar orang tuh nggak merasa sakit untuk membeli bal ini gitu. Dan kita tuh masih mendapat keuntungan walaupun sedikit. Makanya keuntungan itu nggak harus besar, dikit pun nggak apa-apa, yang penting kita tuh muternya cepat gitu. Nah sama aja, seseorang yang memiliki keuntungan 1 juta dalam 1 bal, orang ini keuntungan 1.000 balnya, tapi aku itu 50 bal, masih bisa lagi kan gitu. Dan dagang itu ya mungkin bagaimana sih agar kita tuh bisa jujur. Kita benar-benar harus membentuk kejujuran itu gitu. Ciptakan kejujuran itu agar kita tuh memang dikenal sebagai karakter orang yang jujur gitu. Titipin juga usaha retailing juga makin hari itu makin banyak tuh jangkauannya. Ada yang mahasiswa usaha ini, bagian juga masih gadis, bujangan, dan ibu gitu. Jadi mereka tuh usaha itu mereka bisa dapatkan mulai dengan budget yang nggak terlalu mahal. Karena apa? Di thrifting ini itu beda item itu beda harganya. Ada yang mulai harga 3 juta, 5 juta, 7 juta sampai 2 juta itu. Nah, tentunya itu tergantung dengan bahan-bahannya. Semakin mahal bahannya, semakin mahal bahan semakin tinggi harganya, nah, semakin mahal juga harga jualnya. Gitu. Contoh aja, ini kaos cewek dengan pendek, ini kaos cewek dengan panjang. Gitu. Beda harganya karena kualitinya juga beda. Kaos cewek dengan panjang itu di sini kurang lebih 400-an. Sementara kaos cewek dengan pendek ini sudah 500-an. Harganya itu di sini sekitar 1 juta gitu. Makanya bal ini kalau kita ada uangnya 3 juta bisa mulai, ada uangnya 4 juta bisa mulai. Ini juga usahanya bagus ya, bagus buat kita. Jadi usaha itu tingkat kerugiannya memang kecil kan. Saya berani bilang gitu. Karena apa? Ya barang pakaian ini tuh dia kita pastikan barang itu nggak membusuk. Kita pastikan barang itu nggak bau. Nah semakin besar jangkauan kita, lakukan itu akan semakin besar. Cara kita belajar itu bisa mulai dengan 1-2 bal untuk pemula. Nanti setelah kita tahu caranya, bisa kita hajar dengan 5 bal, 6 bal. Ada yang rumputnya kalau lebih besar, kalau semakin banyak kita buka bal, bisa juga rumputnya. Tapi jangan juga kita terlalu buru-buru ya. Mulai aja dengan hal-hal biasa, 1 bal dulu, nanti temu 1 bal ini buka bal lain, 2 bal gitu.
Sama kayak orang-orang pemula gitu. Orang pemula tuh gitu, di hari ini di bulan ini mereka tuh tembus satu bal itu satu bulan tuh kayaknya susah banget gitu. Nanti di hari berikutnya begitu banyak orang yang tahu, mungkin bisa satu bulan satu bal. Nanti banyak lagi meluas lagi marketnya ke desa-desa sebelah atau ke orang-orang yang lain. Bisa lagi satu bal setengah satu bulan naik lagi, itu begitu dia. Jadi makin lama kakak kita konsisten itu makin naik rating penjualannya gitu, makin naik angka penjualannya kan. Makanya kita tuh kalau bisa tuh semaksimal mungkin gimana sih biar kita tuh bisa konsisten gitu. Bagaimana sih biar kita tuh benar-benar tuh di tahun sebagai penjual tersebut gitu. Itu akan lebih bagus untuk membangun satu toko kita gitu. Orang juga bingung kenapa sih bang di balain nggak ada yang AB-nya gitu. Saya kan toko abang ada ABB-nya, memang benar, mereka benar ya. Karena di banyak bal itu ya dia satu kode gitu. Tapi yang di bal AB ini dia ada dua kode. MGP itu ada dua kode. Kaos oblong itu ada dua kode. Tapi untuk item lain sih nggak ada, satu kode semua. Apa sih bang beda kode yang satu dan yang kedua ya? Bedanya itu biasanya dari warna gitu. Tapi bahan bakunya sama. Mungkin barang yang kode nomor satu itu warnanya lebih mencolok gitu, lebih bugar. Yang B itu mungkin sedikit lebih buram gitu. Gitu bedanya. Untuk memulai usaha bang, barang-barang yang tren itu apa? Jadi barang tren ini bisa kita cek dengan barang-barang apa sih yang lagi familiar sekarang, apa sih barang-barang yang lagi dibutuhkan orang sekarang itu. Mungkin sekarang itu musim itu juga hujan medium, lagi hujan kebal gitu, mungkin hujan tinggi, hujan kapur, itu biasanya itu. Sementara kalau item-item lain dia itu mengikut kayak MGP itu nggak ada musim-musiman, tiap hari laku dia. Kaos oblong ini nggak ada musim-musiman gitu. Dan sejak bal apapun yang kalian buka itu bisa dikelola gitu. Kita udah hitung semua HPP-nya untuk mengenai banyak HP bisnisnya, cara pengelolaannya, semua itu bisa dikelola. Tinggal lagi kita nih mau mulai kemana dulu gitu. Kita harus ini ya harus menentukan memulai dulu gitu. Nanti setelah kita memulai, kita atur nih kemana nih untuk arah-arah kita membawa item tersebut gitu. Dan dengan begitu nanti ide-ide itu tumbuh sendiri gitu. Makanya tuh butuh banget namanya kematangan dalam memulai usaha. Kita benar-benar harus matang gitu. Nah untuk membuat matang itu kita harus disiplin satu item itu, bongkar lagi, item itu juga. Jangan kita mengganti item karena kita melihat toko sebelah itu kok lebih rame bang. Apa kita yang minta itu gitu aja? Nggak, jangan seperti itu. Orang rame itu karena orang itu udah dikenal sebagai personal brandingnya. Mungkin daerah sana tuh udah tahu bahwa kakak ini yang jual pakaian itu gitu. Nah kita juga bisa seperti itu dan kita memulai item yang kita buka itu kita konsisten buka lagi. Makanya kalau bagusnya kalau kita tuh berpikirnya itu setelah kita mulai berdagang itu berpikirnya itu bukan karena pas ini barangnya dapat keuntungan nih belikan ini, dapat keuntungan nih belikan jalan itu. Kalau bisa hari ini kita dapat satu, besok beli dua, hari ini beli dua, kalau bisa besok beli tiga, hari ini beli tiga, besok beli empat, seperti itu. Jadi keuntungannya itu di barang-barang aja, kita tumpukan barang itu sebanyak-banyaknya dalam toko kita ini agar pilihan orang juga lebih banyak ya, dan orang juga akan menanti melihat ya, oh ini barang baru lagi, jadi secara langsung kita tuh membentuk rasa penasaran dalam diri seseorang, dan itulah yang menyebabkan orang itu membeli barang kita. Nah, kita sudah membentuk itu ya itu tadi ya, bongkar lagi dan kita sendiri pun mendapatkan nilai dalam membongkar itu. Ada tingkat penasarannya besar banget gitu. Misal kita membuat satu bal, kita tuh hanya mengetahui itemnya aja, tapi kita nggak mengetahui brandnya gitu. Nah di sana tingkat penasaran itu besar banget. Saat kita bongkar satu bal ini, ya satu brand di atasnya ini, kita tuh gimana sih biar cepat selesai, biar kita bisa memisahkan barang A, B dan C nya gitu. Itu yang kita pikirkan pastinya. Saya rasa hal-hal ini juga dipikirkan semua orang yang membuka bal gitu.
Dan orang juga sebagai ini, kita juga sebagai penjual bike, kita bisa memastikan barangnya ini aja, apa sih kodenya dan apa sih itemnya, benar nggak sih itemnya kodenya. Kalau benar ya berarti benar gitu. Ini isinya NGP kah, kaos oblong kah, kaos keraka itu. Memang semua itu dibentuknya nggak segampang yang kita pikirkan ya. Bentuknya itu memang penuh dengan proses gitu. Kebingungan itu wajar dimiliki kepada seseorang yang belum memulai dalam satu usaha ini. Tapi kebingungan itu juga adalah satu kejeniusan, di mana di saat orang itu bingung untuk memikirkan perencanaan dalam berdagang, itu adalah hal besar yang mereka bisa dapatkan. Karena dengan kebingungan itu mereka bisa menggali lagi, mereka tuh memikirkan bagaimana sih biar usaha ini bertahan lama, bagaimana sih biar usaha ini tuh tumbuhnya dengan cepat gitu. Nah itu hal-hal besar gitu. Jangan kita hakimi itu sebagai kebodohan ya. Dan itu adalah sebuah kejeniusan. Di Bali ini tuh jenis item itu semuanya ada. Ya kita tinggal sebagai yang mau berusaha ini tinggal tentukan aja kemana nih larinya kita ini, mau jualnya kemana nih gitu. Atau itu aja gitu. Yang kita berubah-ubah, kita benar-benar harus konsisten untuk item itu. Kenapa sih Bang di Bandung itu karena banyak oknum gitu, orang-orang penipu. Oknum itu terbentuk karena ada orang-orang bodoh di sana. Saya pernah bilang gitu, orang-orang bodoh yang mau beli barang bagus dengan harga yang murah, orang-orang bodoh yang fanatik sama brand gitu. Makanya jangan sekali-sekali kita itu membeli harga barang yang nggak masuk akal. Jangan sekali-sekali ditanyakan itu kepada penjual tentang mengenai kode dan brandnya. Itu akan memancing oknum. Oknum itu ada di mana-mana, di Bandung, di Jakarta, semuanya ada semua oknum itu. Tapi kita tuh harus pintar gitu untuk buat mereka itu tidak bisa masuk ke kita. Pintar dengan cara kita tuh harus mengenal satu penjual dulu. Kita benar-benar harus percaya kepada penjual itu. Nanti kalaupun oknum menawarkan barang itu, kita minta dia yang ngasih barangnya. Dan begitu kita nggak akan tertipu. Itu triknya yang dasar kan. Gitu. Jadi oknum itu mereka tuh ini karena di Bandung ini mungkin dikenal dengan pusat tripping mungkin yang terbesar di Indonesia. Jadi mereka oknum yang jahat. Jadi mereka tuh memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan gitu. Mereka bisa bilang penjual di Bagi Bandung, padahal mereka tuh nggak dagang apa-apa. Mereka tuh niatnya tuh datang ke di Bagi ini hanya mau menipu aja, menunjukkan barang di bidang orang, meminta video orang lain. Itu hal-hal dasar yang dilakukan sama oknum. Makanya kita tuh jangan mengundang oknum itu. Yang nggak boleh kita mengundang mereka. Oknum datang karena ada orang bodoh di sana. Saya bilang begitu. Karena orang-orang yang, makanya tuh saya bilang berkali-kali, kalau untuk pemula itu alangkah baiknya kalau kita tuh mengetahui harga dulu gitu, harga bar. Dengan begini nanti kalau oknumnya masuk, kita akan tahu ini oknum gitu. Harga bar. Nanti kalau pemula juga alangkah baiknya kalau kita tuh nggak condong satu item, satu kode gitu, kode dan brand. Kita cuma membelinya tuh berdasar item. Itu akan lebih bagus kan? Itu akan membuat kita itu menjadi lebih fondasi itu lebih kuat. Nggak, oknum itu nggak bisa masuk sama kita. Tripping ini adalah tripping pakaian bekas yang dikemas dari negara luar. Kemasnya itu ada yang berupa 80 kg, 90 kg, 70 kg, dan 50 kg. Banyak juga orang mau tanya sama saya, Bang, gimana sih Bang untuk pemula mending pakai kebal dulu atau pakai usaha dulu? Nah semua itu ada keunggulan masing-masing, ada keuntungan dan ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau saya kita beda-bedain, saya lebih fair bilang ke bal dulu gitu. Kenapa? Bal itu utuh, isinya tuh utuh.
orang buka pakai usaha itu orang yang beli bal gitu, beli bal dibikin pakai usaha, barang dia punya mereka ambil. Makanya kalau bisa kejar bal dulu aja ya, jangan kejar pakai usahanya gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau uang kita memang belum cukup membeli satu bal, kita mulai pakai usaha. Tapi tujuan kita itu tetap bal ya, buka balnya dulu gitu, buka balnya gitu. Jadi pakai usaha itu bisa langkah-langkah aja. Karena saya juga dulunya ya itu belinya tuh pakai usaha dulu, pakai usaha karena saya itu memang nggak ada uang. Mulai dengan uang yang 500.000 saya mulai usahanya sampai saya bisa beli balnya. Tapi tujuan saya itu, planning saya itu ya kebal gitu. Kalau kita bandingkan mending kebal nanti. Di bal itu kebutuhannya itu, jadi barangnya itu butuh yang kita dapat. Ada barang ekor di sana, ada barang kepala, ada barang badan di sana gitu. Gitu. Makanya kita harus jeli-jeli dalam memilih hal itu ya. Untuk mengenai jarak kita nggak usah bingung ya, Bang. Ini jaraknya di sini loh. Kita tuh pengirim barang ini udah ke seluruh Indonesia. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita tuh udah ada customer-customernya gitu. Jadi jangan bingung hal itu. Nah barang ini dibawa sama ekspedisi yang udah terpercaya. Mereka akan memastikan barang itu sampai dengan seperti yang kakak belanja itu, gitu. Barangnya akan seperti itu bentuknya, mereka nggak mengurangi, nggak nambahin, itu aja. Karena kan barang ini kan di satu gudang ini setelah barangnya fix diambil sama seseorang, barang ini kita kemas, kita pastikan agar apa, agar ya tidak basah. Kita kasih jahit, kita kasih karung, kita jahit, seperti jahit di karung bawang itu, jahit, kita preskan barangnya, kita ikat agar barang itu nggak bisa diambil orang gitu. Begitu, yang kakak terima seperti itu. Makanya saya tuh selalu meminta pada customer saya itu yang beli barang saya itu, Kak tolong ya nanti setelah kakak bongkar barang saya videokan gitu. Agar dia tuh nggak bisa ini kasih framing yang bagaimana gitu. Di bal ini Kak, barang Jetco tuh masih pasti ada, barang bagusnya masih ada, barang jeleknya pun masih ada gitu. Tapi biasanya itu kebutuhan 50% itu bisa diolah, diulang, bisa dijual gitu. Makanya di bal itu dia tuh dibuat orang tuh seperti itu, yang melengkapi dan hasilnya pasti ada dia di sana. Dan untuk mengetahui segmen pasar itu ya di kalangan produk aja, itemnya mana nih, apa sih yang disukakan daerah kita ini gitu. Itu untuk mengenal satu pasar Kak, untuk kita mengenal apa sih yang dibutuhkan pasar tersebut. Dan kuanti bal juga dia bisa dikelola ya, semua kategori itu bisa dikelola. Mau kategori MGP, mau obrol laki-laki, mau yang perempuan, mau yang anak-anak, itu bisa dikelola kan. Untuk anak-anak juga beda, dia ada anak tebal, anak tipis gitu. Kalau anak tebal itu dia tuh marketnya juga beda. Anak tebal itu mungkin ke anak-anak di mana anak itu mungkin cuacanya yang dingin atau anak-anak buat bermalam gitu. Sementara kalau anak tipis itu lebih condong ke anak-anak buat main, buat santai. Makanya kalau kita bandingkan antara market kedua item tersebut, anak-anak dan dewasa itu, saya lebih bisa memastikan kalau anak tipis itu akan lebih cepat lakunya. Kenapa? Dia itu lebih labil buat anak-anak main, jalan-jalan gitu, itu bisa. Sementara kalau anak tebal itu dia lebih dominan ke mungkin buat naik kendaraan, mungkin di musim dingin gitu. Makanya semua itu ada segmen pasarnya kan. Mau kategori anak-anak, mau dewasa, semuanya itu ada segmen pasarnya gitu. Kita tinggal menentukan aja kemana sih segmen pasar kita gitu. Apa sih yang harus saya kelola gitu. Yang itu insya Allah tumbuhnya itu akan lebih besar, akun kita tuh tumbuh akan lebih besar gitu. Kita akan lebih enak untuk mengelola item itu gitu. Di bal itu yang nggak ada itu ya jenisnya itu mungkin dia mau kena itu nggak ada apa namanya itu buat sholat itu mau kena atau seperti gamis tuh nggak ada. Nah, di luar itu peci juga nggak ada. Di luar itu ada semua Kak. Tanyakan apapun jenis pakaian mau perabot itu ada semua, selain 3 item itu nggak ada.
gitu. Thrifting adalah barang yang dikemas. Barang ini tuh mengikuti perubahan zaman, perubahan fashion gitu. Karena tiap tahun tuh orang tuh ada aja tuh desain yang orang timbulkan. Nah dia mengikuti itu. Oh hari ini orang tuh musimnya tuh pakainya gemo-gemo, yang bergelombang-gelombang, berbalon-balon. Nah dia juga mengikuti. Oh di tahun ini orang tuh senangnya tuh motif-motifnya seperti ini. Nah dia mengikuti juga. Emang ya desain seperti itu gitu. Apa sih yang dibutuhkan orang? Makanya tuh mereka tuh benar-benar pintar tuh untuk menciptakan yang dibutuhkan pasar. Dari itu pasar akan lebih menerima produk yang dia tawarkan gitu. Banyak cara dalam marketing itu, kita tinggal pilih bagaimana sih karakter kita untuk membentuk satu toko itu. Dan kakakku sebagai pedagang thrifting, yang pastinya itu kita harus bisa sabar, karena di masa-masanya itu ada masa sepi, ada masanya yang rame gitu. Kita harus bisa benar-benar stay di sana gitu. Saya Muhammad Malaka dan ikuti video-video berikutnya. Terima kasih.